Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 2 Agustus 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Pelaksanaan rapat paripurna yang ke-8 tersebut akhirnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, di mana sebelumnya sempat mengalami 2 kali penundaan dikarenakan jumlah anggota DPRD yang tidak korum. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, rapat paripurna dapat dilaksanakan karena jumlah anggota DPRD yang korum, di mana anggota yang hadir berjumlah 18 orang dan tidak hadir sebanyak 7 orang, di mana dalam rapat tersebut disampaikan terkait pendapatan, belanja, surplus, pembiayaan dan silpa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Ketua menambahkan, pada laporan hasil pembahasan yang disampaikan dapat disetujui oleh seluruh anggota DPRD, dan selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rekomendasi hingga akhirnya dapat disahkan menjadi perda. Dalam persetujuan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Seruyan dan Sekretaris Daerah selaku perwakilan dari Kepala Daerah. Diharapkan setiap masukan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan perekonomian masyarakat yang majemuk dan Seruyan sehat. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur membacakan pidato persetujuan bersama terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur mengucapkan terima kasih atas kerjasama antara legislatif dan eksekutif terutama kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Seruyan, di mana selama proses pembahasan berjalan dengan harmonis sampai pada finalisasi APBD tahun anggaran 2021 terlaksana dengan baik. Sekda menambahkan, terhadap rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan dalam proses pembahasan, pihaknya akan menindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Kedepannya, kerjasama antara legislatif dan eksekutif agar dapat berjalan lebih baik lagi, terutama dalam upaya memulihkan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Selain itu, keputusan persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan diserahkan bersama-sama kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku perwakilan dari pemerintah pusat untuk kembali dievaluasi sebelum disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Seruyan. Diharapkan Raperda dapat menjadi acuan bersama dalam pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di halaman Mespemda Kuala Pembuang, Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pelatihan anggota Paskibraka tahun 2022. Peserta yang terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Seruyan tahun 2022 tentunya telah melalui tahapan yang panjang dan melelahkan untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan kepada para peserta yang mengikuti seleksi dapat menjalankan tugasnya dengan serius, mengikuti instruksi dan arahan yang diberikan oleh para pelatih maupun pembimbing, serta mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di masa karantina dan pelatihan. Dalam mengikuti pelatihan Paskibraka, tentunya para peserta dituntut untuk disiplin, jujur, tepat waktu, patuh kepada pemimpin dan taat dalam menjalankan perintah. Pelatihan ini juga untuk menempa dan menjadikan para pemuda-pemudi yang berkarakter, tangguh, berakhlak, serta berbudi pekerti yang baik dan santun. Pasti apa yang sudah ada didapatkan, kalau bisa dipertahankan secara maksimal. Ingat ya, pertahankan secara maksimal. Ilmu itu
Bahasanya kalau adab itu lebih banyak di rumah dan di lingkungan. Tapi kemampuan kita beradaptasi atau secara teoritis maupun praktek lebih banyak di luar. Karena kita banyak berhubungan dengan orang luar. Kalau berhubungan dengan ibu bapak itu dari kalian di dalam hayalan sampai lahir sampai juga nanti hilang lagi, itu selalu kumpul. Tetapi dengan pelatih, dengan guru, itu yang mengisi katakanlah otak kalian, yang menjadikan kalian itu insya Allah insan-insan yang nantinya bisa lebih berguna. Para peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka berjumlah 71 orang yang terdiri dari 36 putra dan 35 putri, di mana para peserta tersebut berasal dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan, dan setiap kecamatan memiliki perwakilan untuk mengikuti seleksi Paskibraka terkecuali Kecamatan Suling Tambun. Tim Liputan Seruyan TV. 1, 2, 3, sekali lagi Pak. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur membuka kegiatan rakor pemetaan dan analisis situasi program stunting, di mana dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bingkisan kepada perwakilan masyarakat. Persoalan stunting merupakan program prioritas nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dan Kabupaten Seruyan menjadi salah satu kabupaten lokus stunting pada tahun 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terhambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Anak stunting juga memiliki resiko yang lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan stunting dan kekurangan gizi pada balita berkontribusi terhadap kurangnya 2-3% produk domestik bruto setiap tahunnya. Hasil riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Seruyan mencapai 21,84%. Dan studi status gizi Indonesia tahun 2021 mencapai 29,3%. Sekda menambahkan, di sisi lain untuk target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2022 mencapai 18,4%, di mana pada tahun 2024 angka stunting nasional mencapai 14%, menunjukkan prevalensi stunting masih cukup tinggi. Tentunya perlu penanganan bersama baik pemerintah daerah, kecamatan, desa, individu, komunitas, CSR, dan lainnya. Harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting. Jadi 5 kegiatan ini memang harus terintegrasi dari atas hingga ke bawah, dari yang formal sampai ke informal. Dan kecenderungannya itu justru yang sifatnya informal atau dari keluarga itu yang sangat berperan aktif terhadap penurunan stunting. Saya yakin dan percaya itu. Untuk itu, telah ditetapkan 5 strategi nasional dalam penanggulangan stunting. Di antaranya komitmen bersama, kampanye nasional dan komunikasi, konvergensi dan koordinasi program pusat, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi. Di mana 5 poin tersebut harus berjalan dengan baik mulai dari formal dan informal. Tim Liputan Seruyan TV. Pelabuhan Teluk Segintung saat ini masih belum dapat beroperasional secara maksimal. Legislator menyarankan agar pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan pelaku usaha di wilayah tersebut. Pelabuhan Teluk Segintung saat ini sudah memiliki izin operasional untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun akses jalan yang belum aspal masih menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan saat ingin berkunjung ke Pelabuhan Segintung. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, Pelabuhan Teluk Segintung dapat menjadi sektor bisnis bagi setiap pengusaha. Namun akses jalan yang masih sulit juga menjadi perhitungan para pelaku usaha, sehingga pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pelaku usaha. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, pihaknya siap membantu masalah yang terjadi di Pelabuhan Teluk Segintung.
Salah satunya seperti pelayaran ataupun pengangkutan penumpang agar dapat dicarikan solusinya. Jika memang tidak dapat melalui pemerintah daerah, pihaknya akan mengupayakan bantuan kepada pemerintah pusat. Yang tidak jauh-jauh berkaitan dengan sektor bisnis ya, itu salah satunya. Nah, saya pikir juga dari pihak pelaku usaha di sana itu kan juga memperhitungkan dari itu. Nah, makanya harapan kami ke depan bangun komunikasi ya dengan pelaku usaha itu, ya, termasuk mungkin kalau bagian pelayaran ya itu ya, pelayaran apakah itu untuk penumpang atau barang. Nah, komunikasi kira-kira win-win solusinya bagaimana itu. Jadi apa yang mereka mau coba kalau memang kita bisa bantu, kita bantu itu. Kalau memang tidak bisa nanti di daerah ya kita sampaikan nanti ke pemerintah pusat gitu. Itu biasanya tidak jauh-jauh dari Sarpas infrastrukturnya seperti itu. Selain itu, desain dari pelabuhan yang perlu diperhatikan yang nantinya akan menjadi penilaian pemerintah pusat. Seruyan sendiri memiliki hak atas kucuran dana APBN namun harus dilengkapi dengan data yang akurat. Tim Liputan Seruyan TV. Guna memeriahkan dan menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Bupati Seruyan Yul Haidir membagikan bendera merah putih dalam rangka Gerakan 1 Juta Bendera. Gerakan 1 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakan HUT ke-77 Republik Indonesia sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat untuk membagikan bendera minimal 2.000 lembar, termasuk kecamatan agar dapat membagikan bendera minimal 50 lembar bagi masyarakatnya. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemasangan bendera merah putih mulai dilakukan pada tanggal 1 hingga 31 Agustus. Hal tersebut dalam rangka memupuk rasa cinta kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya meminta agar seluruh masyarakat menjaga kekompakan dan toleransi antara umat beragama, suku, dan adat istiadat. Bupati menambahkan, situasi yang aman dan kondusif agar dapat dijaga bersama-sama. Tentunya apabila hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dengan sendirinya. Pertama tujuannya adalah untuk memupuk rasa bangga, rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, cinta kepada merah putih, cinta kepada Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan ini adalah rangkaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Maka hari ini kami membagikan 2.000 bendera merah putih kepada rakyat agar semangat 45 semangat cinta bangsa, semangat cinta tanah air, semangat cinta Pancasila ini tetap tumbuh di hati rakyat kita. Untuk itu, Bupati berharap agar seluruh masyarakat dapat segera memasang bendera merah putih atau umbul-umbul atau sejenisnya di depan rumah masing-masing. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.